Kali ini kita akan kuliah hukum ya. Ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hukum? Nah, ini saya jelasin ya. Hukum itu adalah sistem peraturan yang terstruktur ya, dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa dan mengikat, yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menciptakan ketertiban, keadilan, serta mencegah kekacauan dalam masyarakat. Dan hukum terdiri dari norma-norma dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jelaskan perbedaan pengertian hukum menurut Roscoe Pound dan Surjono Sukanto. Nah, perbedaannya itu adalah Roscoe Pound itu adalah sociological jurisprudence ya, dan dia memandang hukum bukan sekedar norma kaku, melainkan sebagai alat rekayasa sosial, yakni law as a tool of social engineering dan alat kontrol sosial. Hukum bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan sosial untuk mencapai keharmonisan. Kemudian menurut Suryono Sukanto, sebagai sosiolog hukum, menekankan hukum sebagai kaidah yang memaksa dan mengatur tingkah laku manusia yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah tersebut. Ia lebih menitik beratkan pada sanksi dan perwujudan hukum dalam kenyataan masyarakat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya. Sebutkan unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat dari hukum. Nah, unsur-unsur hukum itu meliputi yakni 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua adalah peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berwajib yakni otoritas resmi. Kemudian yang ketiga adalah peraturan bersifat memaksa. Dan yang terakhir adalah adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Kemudian ciri-ciri hukum, adanya perintah atau larangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Dan yang terakhir adalah adanya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Kemudian sifat hukum. Nah, sifat hukum itu memaksa ya. Itu pertama, hukum memiliki kekuatan paksa secara fisik atau monopoli untuk ditaati. Yang kedua adalah mengatur. Jadi hukum berisi norma-norma yang mengatur tingkah laku agar tercipta ketertiban. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mengapa hukum harus ditegakkan? Nah, ini jawabannya. Hukum harus ditegakkan untuk mewujudkan 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tanpa penegakan, hukum hanya menjadi kumpulan peraturan tertulis tanpa makna. Penegakan hukum sangat krusial ya. 1. Untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Kedua, menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Ketiga, menyelesaikan konflik atau sengketa secara adil. Dan yang terakhir adalah mencegah tindakan sewenang-wenang. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini ada pertanyaan, jelaskan eksistensi ilmu hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern menurut pandangan utilitarianisme dengan pandangan historis ya. Nah, ini saya jawab nih. Pandangan utilitarianisme ini tokohnya adalah Jeremy Bentham ya. Ilmu hukum harus berfokus pada kemanfaatan terbesar, the greatest happiness of the greatest number. Hukum ada untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, sehingga eksistensinya dinilai dari sejauh mana peraturan tersebut berguna bagi masyarakat. Nah, pandangan historis itu tokohnya adalah Friedrich Karl von Savigny. Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Volksgeist. Ilmu hukum harus mempelajari sejarah dan kebiasaan hukum suatu bangsa untuk memahami hukum yang berlaku saat ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaannya itu adalah
mengapa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat sui generis dan siapa tokoh yang berpendapat demikian? Nah, jawabannya adalah ilmu hukum bersifat sui generis, artinya ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri, unik dan tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lain, ya, seperti ilmu sosial atau ilmu alam. Mengapa? Karena hukum memiliki karakteristik unik, ia normatif. Artinya tuh berfokus pada apa yang seharusnya atau das solem. Kemudian menggunakan logika khusus, ya, yakni penalaran hukum, dan tidak bisa diukur hanya dengan metode empiris atau sosiologis. Nah, tokohnya itu adalah pandangan ini sangat sering dikaitkan dengan para penganut aliran hukum normatif dan didukung oleh pandangan diantaranya Sudikno Mertokusumo dan J.J.H. Brugging.